Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, setelah kita libur di pasca Ramadan, tepatnya setelah bulan Ramadan, kita sama-sama libur sejenak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan di bulan Syawal ini kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan dan mengizinkan kita semua serta memudahkan kita semua untuk bisa kembali bersama-sama mempelajari ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan bahasa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, pada jilid yang kedua. Tentunya dengan senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan setiap kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita istiqomah dan juga kemudahan di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan pada kita pemahaman, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat untuk kami. Wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin, wahai Rabb semesta alam. Atau kita juga senantiasa berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau salat subuh, dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, yang baik lagi halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Atau doa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar beliau meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman, tambahkanlah aku ilmu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga berdoa dengan rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu, warzuqni fahma, dan berikanlah rizki kepadaku berupa pemahaman. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berdoa dengan doa ini, Allah bukakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dibukakan kepada kita semua. Kita dimudahkan untuk bisa memahami ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Salawat serta salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak.
Pemerhati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi dan kepada seluruh umat semua, dan lalu kita yakini di hati kita bahwasannya menuntut ilmu agama merupakan bagian dari ibadah, bal afdalul ibadat ilallahi jalla wa'ala. Bahkan menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatakan ini adalah bukan ana pribadi, namun yang mengatakan ini adalah seluruh para ulama. Di antaranya adalah seorang ulama yang bernama Bakar bin Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab yang masyhur, yang sering digunakan oleh para ulama untuk mengajarkan kepada seluruh para penuntut ilmu, yaitu kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Hilyah artinya perhiasan Thalibil Ilmi, yang hendaklah ada pada setiap penuntut ilmu. Maksudnya apa? Beliau ingin menulis kitab ini agar setiap penuntut ilmu, sebelum dia menuntut ilmu agama, dia dapat berhias dengan perhiasan ini. Sehingga ilmu yang dia dapatkan menjadi berkah. Sehingga ilmu yang setiap kali ingin dia kejar, dimudahkan untuk digapainya. Dan dengan adanya perhiasan tersebut, maka akan memberikan semangat pada penuntut ilmu untuk mempelajari ilmu agama. Beliau menyampaikan yang pertama kali tentang perhiasan yang hendaklah ada pada penuntut ilmu. Yaitu apa? Beliau menulis, annal ilma ibadah, kata beliau. Bahwasannya setiap proses kegiatan menuntut ilmu yang dilakukan oleh penuntut ilmu, itu adalah ibadah, kata beliau. Bal huwa aslul usul lihadihil hilyah. Bahkan kata beliau, bisa dilihat dalam kitabnya, mengetahui bahwasannya menuntut ilmu adalah merupakan bagian daripada ibadah, itu merupakan pokok yang hendaklah ada pada setiap penuntut ilmu yang dengannya ia berhias. Li'anna Allah jalla wa'ala dzakara lana, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita semua an fadilata talibil ilmi syar'i wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang menyampaikan kepada kita tentang banyak sekali tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Hatta Allah Jalla wa'ala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ja'alahu qasiman fi kitabihi lil jihadi fi sabilillah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perintah untuk menuntut ilmu agama, Allah sandingkan dengan perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan umat, berjihad di jalan Allah merupakan perkara yang atau ibadah yang paling agung. Yang mana seseorang itu kalau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dijamin baginya surga. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia korbankan seluruh jiwa dan raganya. Ternyata Allah sandingkan ibadah berjihad dengan menuntut ilmu agama, bukan ibadah yang lainnya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah pantas bagi seluruh kaum mukminin semuanya pergi ke medan perang. Walau la nafara min kulli ummatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Sebaiknya itu adalah ada sebagian dari mereka, ta'ifah, beberapa orang, yatafaqahu fid din, tetap tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ikut berperang untuk bertafakuh fid din, artinya untuk menuntut ilmu agama. Tujuannya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yarji'un. Agar orang yang tetap tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang menggali ilmu, menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa memberikan peringatan dan pelajaran kepada mereka yang nanti pulang daripada peperangan. Para ulama mengatakan dari dalil ayat ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan menuntut ilmu agama. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan menuntut ilmu agama dengan perintah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hukumnya kalau ada perintah berjihad wajib semuanya pergi. Namun Allah jadikan sebagian mereka itu hendaklah menuntut ilmu. Ini menunjukkan akan apa? Keutamaan yang tinggi di dalam menuntut ilmu agama. Oleh karena itulah seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu,
Sampai-sampai beliau mengatakan, "Man ra'a anna talibal ilmi laisa bijihadin fi sabilillah faqad naqasa fi aqlihi wa ra'yihi." Barang siapa ada yang memandang bahwasannya seseorang yang sedang menuntut ilmu agama itu bukan bagian dari jihad di dalam Allah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengatakan itu naqasa fi ra'yihi, kurang akalnya, aqlihi wa ra'yi, dan kurang dalam pemikirannya. Kenapa dia kurang dalam akal dan pemikirannya? Karena dia tidak paham betul tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Allah yang mengatakan bahwasannya menuntut ilmu itu bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sering kita dapatkan perkataan para ulama, di antara Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Talibul ilmi afdalu min salatin nafilah." Seorang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Dalam sebagian riwayat yang lain beliau mengatakan afdalu min salatil lail. Pahala yang ia dapatkan itu lebih besar daripada ia sholat malam. Tapi maksudnya bukan berarti penuntut ilmu itu nggak sholat malam. Beliau menyampaikan ini, beliau ingin menyampaikan bahwasannya menuntut ilmu itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau sampai mengatakan, "Talibul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuh." Seseorang yang sedang menuntut ilmu agama, maka pahala yang akan ia dapatkan tidak akan dikalahkan oleh sesuatu apapun dari perkara ibadah-ibadah sunnah yang ia kerjakan. Yang demikian itu ia dapatkan kalau dia benar niatnya. Oleh karena itulah para ulama menyampaikan kepada kita semua sebagai penuntut ilmu, kalau kita ingin uh, menuntut ilmu agama, maka hendaklah kita yakini dan kita sadari betul bahwasanya proses menuntut ilmu yang kita lakukan ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini ibadah, maka insya Allah setiap yang kita lakukan akan berpahala di sisi Allah. Dan apabila kita meninggalkannya, waliyadzubillah, kita bisa mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Kita masih memiliki kesehatan. Kita masih diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang. Masih diberikan waktu luang. Mau kapan lagi kita menuntut ilmu agama kalau bukan pada saat ini? Ya alhamdulillah kita baraka wa taala masih dimudahkan oleh Allah pintu-pintu untuk kita bisa meraih ilmu-ilmu agama. Karena menuntut ilmu ini adalah ibadah, dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak disertai dengan ikhlas dan juga mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingatkan, apabila kita ingin mengetahui diri kita pribadi kalau menuntut ilmu itu saya udah ikhlas belum ya? Maka para ulama menyampaikan, seseorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama, artinya seseorang bisa menggapai ikhlas dalam menuntut ilmu agama kalau dia memenuhi 4 perkara yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah kalau hendak dia menuntut ilmu agama, maka yakin setiap kali dia datang di majelis ilmu atau setiap kali dia sedang menuntut ilmu agama, yakini dalam hatinya bahwasannya dia melakukan itu imtisalun li amrillahi wa li amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke majelis ilmu, saya menuntut ilmu agama itu karena saya sedang memenuhi perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan saya untuk menuntut ilmu agama. Allah yang perintahkan saya untuk menuntut ilmu agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, "I'lam annahu la ilaha illallah." Berilmulah, artinya menuntutlah kalian ilmu agama. Agar kalian tahu annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Seseorang tidak akan mungkin tahu bagaimana dia mentauhidkan Allah, bagaimana dia menghindari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak tahu ilmunya. Maka Allah awali dengan apa? I'lam, tuntutlah ilmu. Para ulama mengatakan dari ayat ini menunjukkan hasullahi ala talibi hasullahi talibal ilmi, hasallahu al mu'minina ala talibil ilmi. Merupakan motivasi dari Allah kepada kaum mukminin untuk menuntut ilmu agama. Dan Nabi yang memerintahkan kita, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim.
Ketika kita membaca ayat atau hadis yang memerintahkan kita menuntut ilmu agama, berarti kita yakini kalau saya hadir dalam majelis ilmu, saya datang ini karena memenuhi perintah Allah dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi bukan karena apa? Sekedar ingin mengisi waktu luang atau menuntut ilmu hanya sekedar apa? Sekedar kalau ada temannya atau sekedar ingin coba-coba saja, bukan, tapi semata-mata menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, agar kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu agama, maka hendaklah selalu hadir pada diri kita. Setiap saya hadir dalam majelis ilmu atau setiap saya sedang menuntut ilmu agama, maka hadirkan di hati kita, saya datang itu untuk apa? Roh ajahli an nafsi wa an ghairi, yaitu menghilangkan ketidaktahuan yang ada pada diri saya, dan saya mencoba untuk menghilangkan ketidaktahuan pada diri orang lain. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau mengatakan pada perkataan beliau yang sebutkan di awal, menuntut ilmu itu pahalanya tidak dikalahkan dengan pahala sunnah apapun. Bagi siapa saja yang niatnya ikhlas. Ditanya oleh para muridnya, wa kaifa dzalika ya Aba Abdillah? Wahai Aba Abdillah, kunyahnya Imam Ahmad. Bagaimana sih niat yang ikhlas itu? Apa kata beliau? Wa dzalika an yanwiya talibul ilmi raf'a jahli an nafsi wa an ghairi. Yaitu adalah hendaklah penuntut ilmu setiap dia hadir dalam menuntut ilmu agama atau dalam majelis ilmu, dia hadiri di hatinya bahwasanya saya hadirnya di sini untuk menghilangkan ketidaktahuan pada diri saya dan untuk menghilangkan ketidaktahuan pada diri orang lain. Jadi intinya seperti apa? Maksudnya seperti ini misalnya. Bisa kita semua hadir dalam majelis ilmu bahasa Arab. Pertama, umat datang dalam majelis ilmu bahasa Arab ini karena saya ingin memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian umat yakini, oh iya, Al-Quran itu berbahasa Arab. Sunnah Nabi berbahasa Arab. Ibadah yang saya lakukan, kebanyakan ibadah-ibadah tersebut dilafazkan dengan berbahasa Arab. Di antaranya sholat, doa, zikir, dan sebagainya. Karena Al-Quran bahasa Arab, sunnah Nabi SAW bahasa Arab, maka saya nggak akan mungkin bisa paham agama Islam ini secara sempurna kalau saya nggak paham bahasa Arab. Oleh karena itulah saya ingin belajar bahasa Arab agar saya bisa menghilangkan ketidaktahuan saya tentang agama ini. Agar menghilangkan ketidaktahuan saya tentang pemahaman saya terhadap ilmu bahasa Arab. Sehingga saya tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara maksimal. Demikian pula misalnya ada kajian-kajian lainnya. Misalnya ada apa? Selebaran kajian sifat sholat Nabi. Misalnya. Kemudian umat lihat, oh iya, sepertinya saya belum tahu ya bagaimana sih sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Agar saya bisa sholat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Maka kemudian umat datang di sana, apa tujuannya? Agar nanti saya bisa menghilangkan ketidaktahuan pada diri saya setelah saya belajar, saya bisa sholat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat dapatkan itu, niatkan itu, kemudian niatkan kalau saya sudah mendapatkan ilmu tersebut, rof aja an ghairi. Saya ingin niatkan kalau saya punya ilmu, saya ajarkan kepada yang lain. Tidak usah jauh-jauh, ajarkan dulu kepada keluarga kita. Kewajiban kita adalah mengajarkan anak-anak kita. Kewajiban kita adalah memberitahu kepada suami kita, bagi ummahat. Atau sebagai saya seorang suami, saya sampaikan kepada istri. Kemudian kepada ibu bapak kita, kepada saudara-saudara kita, terus pada seluruh kaum muslimin. Sebagai bentuk penjagaan syariatul Islam. Karena syariat Islam ini bisa dijaga kalau kita menuntut ilmu agama. Dan kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita mengetahui ilmu agama. Bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan tentang ilmu agama kita kepada orang-orang terdekat kita, sedangkan kita nggak tahu apa, bodoh tentang ilmu agama. Ini yang ketiga, menghilangkan ketidaktahuan pada diri kita. Niatkan kalau sudah dapat, saya ingin niatkan untuk mengajarkan kepada yang lain. Adapun yang keempat adalah tanda kita ikhlas dalam menuntut ilmu agama, al-amalu bil ilmi, yaitu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan kalau seandainya ilmu yang kita dapatkan adalah berkaitan dengan satu motivasi untuk beramal soleh. Jadi kalau kita menuntut ilmu agama, ada suatu perintah amal perbuatan
yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan diwajibkan dan kita tahu itu hukumnya dan kita bisa mengerjakannya, maka amalkan ilmu tersebut. Kalau kita mengamalkan ilmu tersebut, berarti insya Allah ilmu kita yang kita dapatkan menjadi berkah. Tapi kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, waliyadzubillah, maka ilmu tersebut nanti akan menjadi bumerang di sisi Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah. Karena Allah akan tanya kita tentang 5 hal, di antara yang kelima ada al-ilmihi bima'amil. An-ilmihi bima'amil. Tentang ilmunya itu diamalkan atau tidak. Baik, ini adalah 4 perkara yang hendaklah ada pada diri kita dan ingin saya mengingatkan diri saya pribadi kepada umat semua. Yakini kalau kita sedang menuntut ilmu agama, ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah, maka kita berharap pahala dari Allah dan selalu hadiri di hati kita tentang 4 hal agar tanda kita ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan itu memberikan pada kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama. Allah mudahkan kita untuk meraihnya dan Allah catat setiap kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu amal kebaikan yang akan memberatkan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah. Baru menuntut ilmunya aja sudah mendapat pahala. Apalagi kalau seandainya Allah mudahkan kita untuk menggapai ilmu yang kita pelajari, maka menjadi sempurnalah kebaikan yang kita dapatkan. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Kebaikan apa yang dia dapatkan? Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Baik, hati pela rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini sebagai nasihat awal ya buat saya pribadi dan buat umat semua berkaitan dengan menuntut ilmu agama. Insyaallah tabaraka wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari ilmu bahasa Arab dari kitab panduan kita, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha pada jilid yang kedua. Baik, silakan bagi umat semua untuk dipersiapkan kitabnya semua ya di rumah. Kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Baik, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kitab kita ini, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua, terakhir di pertemuan sebelum Ramadan, karena Ramadan kita belajar dengan pelajaran berbeda ya, mempelajari tentang sedikit dari tafsir Al-Quran berkaitan dengan i'rabnya. Di pertemuan terakhir sebelum kita libur yang lumayan panjang, kita baru membahas pelajaran yang hasilnya pembahasan kita baru sampai pada pembahasan Ad-Darsu Al-Khamisa Asyar. Pelajaran kita sudah sampai pada pembahasan pelajaran yang ke-15. Ya alhamdulillah ternyata kalau mas semua murojaah kembali di rumah, pelajaran 15 ini sudah selesai kita pelajari secara bersama-sama. Nah, secara singkatnya saya ingin sampaikan mengingatkan kembali kepada umat semua bahwasannya dalam pelajaran yang ke-15 ini kita dikenalkan dan diajarkan oleh penulis tentang beberapa kaidah. Di antara kaidah yang kita pelajari, yang pertama adalah tentang kaidah la an-nahiyah. Yaitu tentang apa? Kaidah la an-nahiyah. Yaitu la yang artinya larangan. La yang artinya larangan. Bagaimana yang sudah saya sampaikan, dan saya hanya mengingatkan saja kepada umat semua bahwasannya huruf la dalam bahasa Arab ini memiliki beberapa makna yang sudah pernah saya sampaikan. Di antaranya yang sering digunakan adalah la an-nahiyah dan la an-nafiyah. Yang lainnya sudah saya sebutkan ya, ada la nafiyul jinsi, ada la atifah, la yang hanya sebagai huruf ataf, dan sebagainya. Nah, di sini penulis yang menyampaikan kepada kita, dan alhamdulillah ini sudah sama-sama kita pelajari. Penulis yang menyampaikan pada kita tentang penggunaan la an-nahiyah.
agar kita bisa membedakan la nahiyah ini dengan la yang lainnya. Di antaranya adalah membedakan la nahiyah dengan apa? La an-nafiyah. Silakan dibuka dulu ya, pelajaran 15 kita sedang murojaah sejenak. Apa bedanya atau apa cirinya bahwasanya la ini adalah la an-nahiyah? La nahiyah itu adalah la yang menunjukkan larangan. Melarang sesuatu. Melarang suatu perkara kepada orang lain. Ciri yang sangat jelas la yang kita baca atau la yang kita gunakan di dalam kalimat adalah la nahiyah adalah la nahiyah ini menjazmkan fi'il mudhari'. Itu ciri yang paling jelas sekali yang membedakan antara la nahiyah dengan la yang lainnya. Yaitu apa? La nahiyah, la yang artinya larangan, menjazmkan fi'il mudhari'. Menjazmkan itu artinya apa? Mensukunkan fi'il mudhari'. Karena di antara tanda jazm dari fi'il mudhari' adalah sukun. Contohnya apa? Contohnya Umahat bisa lihat di latihan yang kedua. Yang dulu pernah kita sama-sama bahas. Ini kalau tulisannya kurang kelihatan, bisa di komen ya. Insya Allah kelihatan ya. Saya nggak besarkan, karena saya ingin murojaah aja, biar saya sempat bisa pindah ke bawah. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya? Alhamdulillah. Sebagai contohnya, misal tadhabu. Tadhabu ini fi'il mudhari'. Artinya, kamu pergi, sedang pergi, atau akan pergi. Kemudian kita ingin larang, kamu jangan pergi. Lihat jadi apa? La tadhab. Jangan kamu pergi. Taktubu, kamu menulis. Kita ingin larang, kamu jangan menulis. Tinggal tambahin la. Tapi nanti bu-nya jadi sukun. La taktub. Jangan kamu tulis. Tashrobu artinya minum. Ketika kita ingin larang, kamu jangan minum. Tinggal tambahin la di depannya. Kemudian sukunkan di akhirnya. La tashrob. Jangan kamu minum. Lihat ya, cirinya sangat kelihatan sekali. Kalau la ini adalah nahiyah, lihat fi'il mudhari'nya. Yang asalnya dhammah marfu', maka menjadi sukun majzum disebabkan la nahiyah. La tadhhab, jangan kamu pergi. La taktub, jangan kamu menulis. La tashrab, jangan kamu minum. Tentunya hal ini beda dengan la an-nafiyah. La yang artinya tidak. Kalau la nafiyah, dia tidak punya amalan. Sehingga fi'il mudhari'nya tidak berubah, tetap dhammah. Tazhabu, la tazhabu, kamu tidak pergi. Taktubu, la taktubu, kamu tidak nulis. Tashrobu, minum. La tashrobu, kamu tidak minum. Tapi kalau disukunkan, maka la ini menunjukkan la an-nahiyah. Ya, la artinya apa? Larangan. Contohnya di sini, ya Musa anta maridun, fala takhruj minal baiti. Ya Musa, wahai Musa, kamu sedang sakit. Fala takhrus. Lihat setelahnya sukun. Jangan kamu keluar minal bait dari rumah. Wala talhab ilal madrasah. Jangan kamu pergi ke sekolah. Wala tal'ab fi syari'. Dan jangan kamu bermain di lapangan. Ya semua umahat ya. Sukun semua nih selala. Berarti la ini namanya la an-nahiyah. Nah, alhamdulillah umat bisa murojaah tentang la nahiyah ini pada soal yang dulu pernah saya berikan pada umat. Soal PR kan? Bisa dilihat nanti ya. Di sini ukur ta'rif la nahiyah. Apa sih la nahiyah itu? Kemudian apa bedanya la nafiyah dengan la nahiyah? Kemudian bentuklah la nahiyah dalam kalimat sempurna dengan contoh-contoh yang saya berikan. Kemudian apa? Ada soal berkaitan dengan la nahiyah, menentukan la nahiyah atau la nafiyah pada satu kalimat. Ini bisa umat sama-sama murojaah di tulisan PR yang saya berikan pada umat beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah semuanya ada di rekamannya. Kalau mau murojaah sebetulnya lebih mudah, umat bisa langsung membuka rekaman yang ada di YouTube ya, yang sudah saya share di sana. Insya Allah ta'ala bagi yang murojaah biidnillahi ta'ala maka akan dimudahkan dalam menggapai ilmu yang sedang dia pelajari. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala.
Baik, saya menjelaskan saja secara singkat ya tentang la nahiyah. Seperti itu, la ini menjadikan fi'il mudhari menjadi jazm. Kemudian memberikan contoh di latihan ketiga, masukkan la nahiyah kepada fi'il-fi'il berikut. Tadkhulu, kita nanti masukkan la nahiyah jadi la tadkhul. Kan begitu ya. Sudah pernah kita bahas. Tasma la tasma, jangan kamu dengar. Tanzilu la tanzil. Taktulu la taktul, dan seterusnya sampai pada tarkabu la tarkab, jangan kamu mengendarai. Tarfa'u la tarfa, jangan kamu angkat atau kamu naikkan. Tarfa. Kemudian dalam latihan yang keempat tentang la nahiyah juga di pelajaran 15 yang sudah kita pelajari sebagai bentuk murojaah sejenak. La nahiyah apabila masuk kepada fi'il mudhari yang bersambung dengan nun namanya. Ada namanya huruf nun sebagai alamatur rafa, sebagai nun yang menunjukkan tanda rafa pada kata tadhhabun ya. Kemudian pada kata yadhhabuna, tadhhabina, atau dikenal dengan af'alul khamsah. Ingat-ingat kembali ya. Ada namanya apa? Af'alul khamsah. Fi'il yang jumlahnya 5 yang diakhiri oleh nun sebagai tanda rofa'nya. Apa aja? Af'alul khamsah itu yaf'alun, taf'aluna, taf'alina. Saya ulang lagi. Yaf'aluna, taf'aluna, atau biar mudahnya dari ini ulang. Saya ulang. Yaf'alani yang 2 orang. Yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Ini namanya af'alul khamsah. Fi'il yang jumlahnya 5, ada nunnya. Nun sebagai tanda rofa. Nah, fi'il yang 5 ini kalau menjadi jazm, maka caranya adalah dihilangkan nunnya. Contoh di sini ya. Ya ikhwanu, asalnya tadhhabun, kalian pergi. Kalau ada la nahiyah jadi la tadhhabu, jangan kalian pergi. Ya Maryam, asalnya tadhhabina, ada nunnya. Nunnya nun alamatur rafa, tanda rafa. Ketika ada la nahiyah, maka nunnya hilang. Kalau tanda jazmnya dihilangkan nun la tadhhabi, jangan kamu pergi. Demikian pula dengan yang 2 orang ya Ummahat. Tadhhabani 2 orang nanti jadi la tadhhaba. Yadhhabani la yadhhaba, begitu. Cuma untuk la nahiyah ini kan kita nggak mungkin ya bisa melarang orang yang nggak ada. Biasanya larangan itu terjadi pada kalimat langsung. Makanya biasanya yang digunakan hanya kepada kamu dan kalian. La tadhhabi, la tadhhabu. Kalau mereka ya enggak. Bagaimana kita melarang mereka jangan. Nah ini jarang. Kemudian contoh la ya akhwat, wahai akhwat la tadhhabna. Jangan kamu pergi. Nah, kalau tadhhabna untuk hunna, maka na ini bukan tanda rofa, tapi na ini adalah domir. Sehingga na ini tetap ada walaupun ada la nahiyah. Karena tadhhabna ini mabni selamanya begini. Sehingga bentuk marfu'nya dan jazmnya atau marfu' dan majzumnya itu tidak kelihatan pada tadhhabna kecuali kita dapat lihat dalam konteks kalimat. Di sini la-nya pasiatnya tidak karena ada penyebutan dia wahai akhwat la tadhhabna, jangan kamu pergi. Nah, ini dan seterusnya ya sudah pernah kita bahas sama-sama. Langsung aja. Ya, sehingga disimpulkan di latihan yang ke-6 oleh penulis perbedaan antara la nafiyah dengan la an-nahiyah. Kalau la nafiyah, lihat 5 la ta'kulu ya akhi. Kalau la nahiyah jadi sukun. La ta'kul hada ya akhi. Beda ya artinya. Kalau la ta'kulu, kamu tidak makan. Kalau la ta'kul, jangan kamu makan. Ala tadhhabu ilal malabi, tidakkah kamu pergi ke lapangan? Kalau la tadhhab, jangan kamu pergi ke lapangan. Ilal mal'ab. Baik, kemudian faedah selanjutnya pada pelajaran 15 yang sudah kita pelajari sama-sama. Tentang fi'il mahmus. Fi'il apa? Mahmus, yaitu fi'il yang awal huruf fa-nya atau awal huruf fi'ilnya adalah huruf hamzah. Namanya fi'il mahmus. Fi'il yang ada huruf hamzahnya atau mudahnya begitu ya. Fi'il yang ada huruf hamzahnya. Nah, fi'il yang huruf hamzahnya ada di huruf pertama, contoh kata akala,
Akhoda artinya makan, akala, akhoda mengambil. Kalau bersambung dengan domir ana, asalnya kan ana akulu. A-nya double. Ini dalam bahasa Arab susah kalau diucapkan akulu. Makanya bentuk ini kalau bertemu hamzah yang pertama fathah, hamzah keduanya sukun dipanjangkan jadi akulu. Begitu. Tapi ini namanya bukan mat farkin, bukan. Ini namanya mat badal kalau dalam ilmu tajwid. Kalau mat farkin dulu yang kita pelajari itu, yang kalau ada apa? A, pertanyaan ketemu alif lam. Al-ana. Nah, seperti itu ya. Atau al-qalamu 'alal maktab, itu namanya mat farkin. Kalau ini mat badal, nama istilahnya dalam ilmu tajwid. Kenapa mat badal? Kita akan tahu ini mat badal kalau kita tahu bahasa Arab. Kalau yang nggak tahu, dia sulit tahu ini mat badal. Tahunya dari mana? Mat badal itu badal pengganti. Asalnya a gitu ya, kemudian diganti dibadalkan dengan alif panjang. Makanya jadi akulu. Cukup dua harokat. Akulu. Ana akhudu. Digabung jadi akhudu. Kok jadi panjang? Kita bilang dimatkan, dipanjangkan karena badal. Ada penggantian hamzah sukun menjadi alif yang panjang. Jadi semuanya begitu ya. Kalau ada fi'il yang huruf awalnya hamzah, kemudian bertemu dengan ana, domir ana, maka jadi panjang. Akulu, saya makan. Akhudu, saya mengambil. Amaro, memerintahkan. Kalau dipanjangkan jadi amuru. Saya sedang memerintahkan. Begitu, Mahat. Baik, ini faedah yang kedua. Setelah nanahiyah, kita diajarkan oleh penulis tentang pembentukan fi'il mahmus. Kemudian faedah yang ketiga dari pelajaran ke-15 sebagai bentuk murojaah sejenak. Dalam pelajaran yang ke-15 ini kita juga diajarkan oleh penulis tentang penggunaan kata kada yang artinya hampir. Yang dikenal dalam istilah bahasa Arab dengan fi'il muqarabah. Sebagai apa? Fi'il muqarabah. Fi'il yang menunjukkan arti dekat. Nah, umat ingat kembali ya catatannya sebagai bentuk murojaah umahat bahwasanya kada adalah fi'ilnya nakis dia. Sama seperti kana. Sama dengan kana. Cuma bedanya, kalau kana, isim dan khobar kananya itu boleh berupa isim mufrad. Artinya isim tunggal. Kana Muhammadun jalisan. Muhammad tadi duduk. Kana Muhammadun jalisan. Muhammadun sebagai isim kana. Jalisan sebagai khobar kana. Jalisannya kan bentuk kata tunggal. Jalisan. Tapi untuk kada, kalau untuk kada ini sama dengan kana. Cuma yang membedakan apa? Kalau kana khobarnya boleh khobar mufrad. Kalau kada khobarnya harus khobar jumlah fi'liyah. Itu bedanya. Kalau kada apa? Khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Contohnya ini. Fataha Zakariyal baba. Zakaria membuka pintu. Wa kada yakhruju. Dan dia, ini isim kadanya itu huwa, dia ada di sini. Dan dia, yaitu Zakaria, hampir yakhruju. Lihat yakhruju ini hampir keluar. Ini yakhruju adalah sebagai khobar kada. Dan khobarnya harus berupa fi'il nih. Fi'ilnya harus berupa fi'il mudhari. Nggak boleh fi'il madhi. Kada yakhruju. Dan dia hampir keluar. Nggak boleh umat cantik ini. Wa kada kharijan. Pakai apa? Kharijan. Kharijan itu kan bentuk isim mufrad, bukan kata kerja. Kalau kharijan kan begini tulisannya, kharijan. Nah ini salah lagi. Kharijan, nggak boleh seperti ini. Oh nggak boleh Ustadz? Iya nggak boleh karena khabar kada itu harus berupa fi'il mudhari. Itu bedanya ya dengan kana. Qala Utsmanil mudir. Utsman berkata pada kepala sekolah, ya rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Yusuf mengangkat tangannya wa kada yadribuni dan ia hampir saja memukul saya. Lihat lagi, khabar kadanya selalu fi'il mudhari dan memang ini syaratnya. Begitu ya, harus fi'il. Inqalabat sayyaratu hamilin wa kada yamutu. Lihat, terbalik. Mobilnya Hamid terbalik. Waka ada yamutu dan dia hampir aja mati. Lihat yamutu bentuk fi'il mudhari.
Dorobatil mudiratu su'ada. Ibu kepala sekolah memukul Su'ad. Fakadat tabki. Lihat, ditambahkan ta ta'nis. Fakadas, kenapa? Karena kadas ini menunjukkan pelakunya perempuan. Hiya. Karena hiya, kada itu kan fi'il. Karena dia fi'il, maka perubahannya persis seperti fi'il. Kalau hiya tambahin kadas. Tabki, fi'il mudorenya harus menyesuaikan isim kadanya. Isim kadanya hiya, maka fi'il mudorenya pakai hiya. Kalau saya ganti ya pakai anak, nanti jadi fakitu abki, dan aku hampir aja menangis. Nanti jadi kitu abki. Artinya khobar kada ini bentuk mudore, ingat domirnya harus kembali sesuai kepada isim kada. Dorobatif li nazarati bil asa. Ya, anak kecil itu memukul kacamataku dengan tongkat. Wakada yaksiruha, dan dia hampir aja memecahkannya. Lihat, yaksiruha bentuknya fil mudore sebagai khobar kada. Memang harus bentuknya mudore. Kemudian yang poin ba, penulis menyampaikan pada kita contoh kada tapi bentuknya mudore. Kada ya kadu. Apa bedanya? Ada bedanya. Kalau kada pakai madi menunjukkan tadi hampir aja. Tapi kalau pakai mudore ya kadu, sekarang ini dia hampir. Sekarang saat ini hampir aja sekarang. Jadi belum kejadian. Kalau ini kan sudah terjadi, tapi tadi tuh hampir aja. Tapi kalau ya kadu yang ba ini, ingat ya, ini menunjukkan apa? Sekarang ini hampir aja. Contoh nih. Asa'atul ana al-wahidata. Asa'atul ana al-wahidatu, maaf. Sekarang jam 1. Yakadul mudiru yakhruju, dan kepala sekolah saat ini, artinya belum nih, belum kejadian karena masih mudore. Dan kepala sekolah saat ini hampir aja keluar. Tapi ingat tetap sama nih. Mudiru sebagai isim kana, khobar kada sebagai isim kada, khobar kadanya tetap bentuk mudore. Ya kadul imamu yarka. Imam hampir aja saat ini nih sekarang hampir aja ruku. Beda dengan apa? Kadal imamu yarka. Kalau kada pakai madi, tadi tuh imamnya hampir ruku. Tapi kalau ya kadu, saat ini imam itu hampir aja ruku. Ya kadul jarosu yarinu. Bel hampir saja berdering. Dan seterusnya ya. Ini contoh dari penggunaan kata kada dan ya kadu. Baik. Kemudian, faedah selanjutnya yang pernah kita bahas di pelajaran ini adalah tentang penggunaan apa? Ma nafiyah yang masuk kepada mudore. Manafiyah yang masuk kepada mudore menunjukkan arti peniadaan saat ini saja. Contohnya, ana la ashrabul qahwa. Saya tidak minum kopi. Memang kebiasaannya nggak minum kopi. Tapi kalau pakai ma, ana ma ashrabu, kan ma itu harusnya pakai madi ya, mahat. Tapi di sini pakai mudore. Kenapa? Karena untuk menunjukkan saat ini aja. Ana ma'ashrabul qahwatal ana. Saya tidak minum kopi sekarang. Sekarang aja nggak minum. Walaupun barangkali memang kebiasaannya apa? Minum kopi sebelumnya. Tapi sekarang saya nggak minum kopi. Ma ini untuk menunjukkan penafian waktu saat ini saja. Makanya ditulis sama penulis apa? Ma tukhallisul mudhari'a lil hal. Kalau ada ma masuk pada mudhari, maka ma ini hanya khusus menunjukkan yaitu khalisul mudhari lil hal, mengkhususkan kepada mudhari untuk waktu saat ini aja. Jadi nggak boleh umat bilang nahnu manal abu nahnu nahnu lagi ana di sini. Ana ma'asyrabul qahwata amsi, nggak boleh kemarin. Atau ana ma'asyrabul qahwata godan, nggak boleh juga besok. Nggak boleh. Saya nggak minum besok. Tapi khusus ma ini yang masuk pada mudhari al-an, sekarang. Ma ini hanya bisa digunakan sekarang. Nggak bisa amsi, nggak bisa godan. Begitu ya. Ya. Semoga bisa dipahami. Nahnu la nal'abu kuratal qadam. Kami tidak bermain sepak bola. Kemarin-kemarin memang juga nggak bermain. Tapi kalau pakai ma, nahnu ma nal'abu kuratal qadam lana. Kami tidak bermain sepak bola kapan? Sekarang aja. Makanya pakai ma. Kalau ma itu menunjukkan khusus sekarang ini. Wala yaqra'us suhuf. Dia tidak membaca koran.
Kalau ini huwa ma yaqra'u sahifatal an. Dia tidak membaca koran kapan? Saat ini aja. Ya sama dengan umat, misalnya ya Ustadz, afwan, ana ma ahduru, begitu pakainya, pakai ma. Kalau ini sekarang aja, afwan Ustadz, ana ma ahduru, misalnya ana ma ahduru fi dirasah al-an. Maaf Ustadz, saya nggak hadir dalam belajar hari ini. Pakainya ma. Ana ma ahduru fil fasli al-an, misal. Saya nggak masuk dalam kelas sekarang. Kalau pakai la, ini bisa menunjukkan apa? Sebelumnya. Ana la ahduru fil fasli ya Ustadz. Saya nggak masuk kelas. Kapan? Bisa jadi kemarin-kemarin dan seterusnya. Begitu ya. Kalau untuk menunjukkan sekarang, maka menggunakan huruf ma. Dan ini faedah yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang ma yang dikenal dengan ma ta'ajubiyah. Yang pernah kita pelajari. Artinya betapa besarnya, betapa tingginya, dan seterusnya. Ini kan makna ta'ajub. Hamidun tawil, hamid tinggi. Kalau kita ingin bilang betapa tingginya hamid, maka tawilnya diganti jadi pola atwal. Ma atwala hamidan, betapa tingginya hamid. Hadis sayyaratu jamilah, mobil ini indah. Ma ajmalah hadis sayyarata, betapa indahnya mobil ini. Nah, terkadang di sini nih objeknya bisa diganti dengan domir. Huwa tawilun, misal dia tinggi, jadinya ma atwalahu, betapa tingginya dia. Hiya sogiratun ma asgoroha, betapa kecilnya ia. Jadi penulis menyampaikan pada latihan 10 ini bahwasannya sesuatu yang ditakjubkan itu boleh berupa isim zohir seperti ini, isim yang tampak hamidan sayyara, atau boleh berupa domir sebagaimana yang ada pada contoh ini, ma atwalahu ma asgoroha. Baik, ini adalah beberapa contoh dari pelajaran yang ke-15 yang alhamdulillah pada di pertemuan sebelumnya telah sama-sama kita selesaikan. Yang dalam pelajaran ini kita mendapatkan sedikit kosakata baru, yaitu maq'adun jamannya maq'id, tempat duduk. Ya abati sama dengan ya abi, wahai ayahku, fi asna'i, di tengah-tengah. Kada bayaklibu, berdusta, in qala bayan qalib, terbalik, baka yabki, artinya menangis. Baik, ini sedikit meroja ya pada umat semua tentang pelajaran 15. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran sebelumnya. Kalau tidak ada, insyaallah tabaraka wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-16, yaitu tentang pembahasan baru yang dalam pelajaran 16 ini insyaallah tidak begitu terkait dengan pelajaran sebelumnya, tapi nanti dalam pelajaran ini kita akan banyak belajar tentang penyebutan uslub, gaya bahasa, ungkapan-ungkapan yang biasa kita ungkapkan sehari-hari. Apa yang kamu inginkan, saya ingin ini dan itu, apa yang ingin kamu beli, dan sebagainya. Ya insyaallah ta'ala pelajaran 16 ini akan saya sampaikan. Barangkali sebelumnya ada yang mau ditanyakan oleh Ummahat, fal yatafadhal. Kalau tidak ada, kita akan masuk pelajaran 16. Ya, silakan. Ya. Untuk yang fi'il tajub, kan dia polanya wazannya ma diikuti dengan af'ala, lalu Ya. diikuti maf'ul. Betul. Nah, ketika fi'ilnya itu berwazan af'alu, polanya tetap sama ya Ustaz. Misalnya kaslan gitu. Iya, betul. Ahsan. Betul sekali. Untuk fi'il ta'jub, jangan lupa bahwasannya pola bentuknya ini jadi atwala, karena ini bentuk fi'il. Atwala, ajmala, harus dipatahkan akhirnya. Tawil, atwala. Jamil, ajmala. Jangan sampai nanti kita baca setelah huruf ma, kita jadikan atwalnya, misal contoh di sini saya tulis ma atwala hamidan, betapa tingginya hamid. Kemudian Umar sebutkan ma atwalu hamid. Nah, kalau seperti ini atwalnya jadi doma akhirnya ma atwalu hamid, maka ma di sini nanti menjadi ma nafiyah, ma artinya tidak. Atwalunya menjadi apa? Menjadi pembentukan isim tafdil yang dulu kita pernah pelajari di pelajaran 3. Ini atwalu. Hamidnya pasti nanti jadi kasroh. Ma atwalu hamid. Artinya hamid tidaklah paling tinggi. Atau boleh jadi pertanyaan. Ma-nya jadi mana pertanyaan. Ma atwalu hamid. Apa yang paling tinggi dari hamid? Begitu.
Ma atwalu hamid, apa yang paling tinggi dari hamid. Nah, makanya riskan banget. Betul sekali tadi pertanyaannya, bagus ya. Kalau kita salah memberikan harokat pada kata atwal, ajmal di akhirnya dengan dhamma, maka nanti atwal ini atau ajmal dan seterusnya yang kita sebutkan dengan dhammah, maka bentuknya menjadi isim tafdil yang artinya betapa tingginya. Begitu Ibu. Kalau fiilnya pola yang misalnya kaslanu gitu Ustaz? Kalau fiilnya Af'alu? polanya kaslanu. Ya, kalau Nah, kaslanu bisa diubah langsung jadi apa? Bentuk akar kata. Aksalu nanti jadinya. oh langsung ke afala ya? Iya, ma aksalu begitu. Ma aksalu. Kalau ma aksalu kan berarti ini jadi pertanyaan ya. Kalau mau jadi betapa malasnya Hamid misalnya, maka aksalunya Maaf jadi ma aksa. ya. Ya, ma aksala hamidan. Betapa malasnya Hamid misalnya. Begitu, Bu. Tetap Baik. sama. Jadi kembali ke bentuk asalnya ya Ustadz ya? Iya, betul. Kecuali pada kata-kata sifat yang bentuknya apa? Mustahidun misalnya. Betapa rajinnya. Mustahid kan bentuknya banyak nih. Ya kan? Isinya realnya bukan 3 kata. Ya, begitu Bu intinya. Setiap Ya. kata sifat kita tinggal ubah ke bentuk ke akar katanya. Maaf salah hamidan. Betapa malasnya Hamid. Ya. Baik, contoh lainnya ya. Al-masjidu kabir misalnya. Masjid itu besar. Kalau kita ingin takjubkan betapa besarnya masjid itu, bagaimana cara kita ungkapkannya? Ma akbar ya. Ma Akbar. apa? Ma Maaf. akbar. Ma akbaro jamil. Ma akbaro terus masjidnya jadi apa? Al masjid. Tidak. Iya, al Maf'ulun mas. bih. Iya, sahih. Al masjidah. Jangan lupa apa? Masjidnya difathahkan karena sebagai itu dia, sebagai objeknya. Ma akbarol masjidah. Iya, betapa besarnya masjid. Jangan sampai kita salah dijomahkan ma akbarul masjid. Kalau ini salah ya. Jadi bermakna takdir. Begitu Ibu, bisa dipahami insya Allah. Insya Allah Ustaz, syukran. Iya, Bang. Barakallahu. Cukup ya Umahat, tidak ada lagi yang bertanya ya tentang uh, murojaah pelajaran 15. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, bismillah kita bisa masuk ke pelajaran 16. Baik, saya kira tidak ada yang bertanya. Kalau begitu, silakan Umahat dibuka di pelajaran yang ke-16. Sebagaimana saya sampaikan kepada umat semua bahwasanya pelajaran 16 ini kita kalau dilihat kaidah sih ada ya, tapi kaidahnya itu lebih condong kepada kita dilatih oleh penulis tentang mengungkapkan satu ungkapan-ungkapan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makanya di sini banyak sekali berkaitan dengan ungkapan percakapan. Pembahasan ini, untuk pembahasan tentang ungkapan satu ungkapan percakapan, akan dibahas pelajaran 16 dan pelajaran 17. Jadi seolah-olah penulis itu ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita sudah belajar sampai pembahasan fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi, sebetulnya itu tuh sudah cukup buat kita. Kalau sampai situ sudah cukup buat kita untuk belajar tentang pelajaran-pelajaran percakapan. Yang dengan percakapan-percakapan itulah nanti kita akan apa? Digali kemampuan kita untuk mengungkapkan satu ungkapan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbahasa Arab tentunya. Jadi sebetulnya ini sudah menjadi modal yang sangat bagus untuk membahas semua kalau umat belajar apa? Berkaitan dengan percakapan-percakapan bahasa Arab. Nah, maka dalam pelajaran 16, 17 ini kita akan lihat bagaimana penulis menyampaikan pada kita tentang bentuk ungkapan-ungkapan percakapan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, di antara di sini ada nanti cara membedakan warna, muzakkar, muannas. Intinya ini hanya sebagai apa? Tambahan-tambahan dari penulis dari nanti ungkapan yang akan kita sebutkan, akan kita pelajari dalam pelajaran ini. Langsung aja, tidak usah berlama-lama, kita langsung lihat contohnya. Lihat percakapannya. Nah, percakapan ini terjadi antara ayah dan anak-anaknya. Al-ab, ayah dan anak. Sebelum Umahat membaca ini, nanti saya persilakan dua orang membacanya. Ini wajib ya, nanti semuanya baca dua-dua. Kalau nggak sempat hari ini, yang sisanya nanti bisa dibaca di pertemuan berikutnya. Nah, ini percakapan ini pertama akan saya bacakan terlebih dahulu ya, tentang ayah dan anak-anaknya, al-ab dan anak-anaknya, al-abna. Kemudian nanti insya Allah saya berikan persilakan Ummahat untuk membacanya. Istami'na jayidan, dengarkan dulu baik-baik bacaan ini. Perhatikan dan dengarkan baik-baik bacaannya. Qala al-ab, ayah berkata, aturiduna syai'an minasuqi ya abna'i, anal ana adhabu ilal masjidi wa sa'adhabu ila suqi ba'da salati. Saya ulang. Aturiduna syai'an minasuqi ya abna'i, anal ana adhabu ilal masjidi wa sa'adhabu ila suqi ba'da salati. Qala labna, anak-anak berkata, na'am, nuridu asya'a katsiratan. Qala al-ab, ayah kembali berkata, mada turidu ya Umar? Qala Umar berkata, uridu qalaman. Kembali ke ayahnya, ama indaka qalam? Ama indaka qalamun? Qala Umar, bala, indi qalamun azraqu. Uridu qalaman ahmara. Qala al-ab, mada turidu anta ya Amru? Mada turidu anta ya Amru? Uridu daftaran. Uridu daftaran. Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madi? Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madi? Qala Amru, bala, walakinna dhaka daftara warakuhu ghairu musattarin. Ukarir, saya ulang. Bala, walakinna dhaka daftara warakuhu ghairu musattarin. Uridu daftaran da warakin musattarin. Uridu daftaran da warakin musattarin. Mada turidu anta ya Hishamu? Mada turidu anta ya Hishamu? Qala Hisham, ana ma uridu syai'an al-ana. Ana ma uridu syai'an al-ana. Aina akhukal Husainu? Aina akhukal Husainu? Huwa fil hammam. Huwa fil hammam. Mada yuridu huwa? Mada yuridu huwa? Huwa yuridu halawa. Qala Hisham, huwa yuridu halawa. Qala al-ab, mada turidna ya banatu? Mada turidna ya banatu? Qalat Aisyah, ya abati antashtarayta li milaffan qabla usbu'in. Ya abati antashtarayta li milaffan qabla usbu'in. Uridul ana milaffan akhara.
Uridul ana milafan akhara. Mada turidina anti ya Hafsah? Mada turidina anti ya Hafsah? Qalat Hafsah, uridu hakibatan. Uridu hakibatan. Ama indaki hakibatun? Ama indaki hakibah? Qalat Hafsah, bala indi hakibatun hamra'u. Bala indi hakibatun hamra'u. Uridu hakibatan ukhra. Uridu hakibatan ukhra sauda'a. Uridu hakibatan ukhra sauda'a. Qala al-ab, mada turidina ya Su'adu? Mada turidina ya Su'adu? Qala Su'ad, indi mistaratun sagiratun. Indi mistaratun sagiratun. Uridu ukhra kabiratun. Uridu ukhra kabiratun. Afan. Uridu ukhra kabiratan. Sebagai objek. Uridu ukhra kabiratan. Ay hakibatan. Mistaratan kabiratan. Sifat yang objeknya dihilangkan. Wa madza turidina anti ya Laila? Wa madza turidina anti ya Laila? Uridu mushafan dha harfin kabirin. Qalat Laila, uridu mushafan dha harfin kabirin. Ama turidina syai'an ya Salma? Qala Salma, bala uridu mu'jaman inggliziyan wa akhara faransa. Bala uridu mu'jaman inggliziyan wa akhara faransa. Qala al-ab, ayah berkata, ama turidu ummuka syai'an? Ama turidu ummuka syai'an? Qalat Salma, ma adri a'as'aluha? Ma adri a'as'aluha? Qala al-ab, na'am is'aliha. Na'am is'aliha. Qalat Salma, sebelum Salma berkata, dalam kurung sebutkan ya, ini dalam percakapan, takhruju summa tadkhulu ba'da qalil. Takhruju itu keluar, artinya Salma keluar, kemudian masuk setelah beberapa saat. Ba'da qalil, artinya sesaat sebentar. Salma keluar menemui ibunya, kemudian masuk lagi ke ruangan bertemu ayahnya ba'da qalil, setelah beberapa saat waktu yang sebentar. Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadal kumash. Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadal kumash. Khudh hadan namudhaja ya abati. Khudh hadan namudhaja ya abati. Khudh hadan namudhaja ya abati. Perhatikan ini ya, za dan ja. Ini beda makhrajnya. Namudhaja ya abati. Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Baik, nanti saya persilakan ya dua orang untuk baca. Pada saat ini di kesempatan di pagi hari ini kita akan sama-sama ya, tadi kita baca. Coba umahat di rumah ikuti bacaannya di rumah ya, ikuti. Kemudian nanti saya persilakan bagi umahat ya, sebelum baca dua-dua, nanti sebagian baca paragraf-paragraf, kemudian coba nanti mengartikan sebisanya dengan saya bantu ya. Saya bantu di rumah. Ya, memang semuanya di rumah kan ya? Ya, bismillah. Istami'na wa karina, dengarkan, ikuti sekarang. Aturiduna syai'an minasuki ya abna'i? Aturiduna syai'. Semua Ustaz. Ya, ikuti. Aturiduna syai'an minasuki ya abna'i? Aturiduna syai'an minasuki ya abna'i? Anal ana adhabu ilal masjidi. Ana adhabu ilal masjidi. Wa sa'adhabu ila suqi ba'da salati.
وسأذهب إلى السوق بعد الصلاة. Na'am nuridu asya'a kasiratan. نعم نريد أشياء أشياء كثيرة. Mada turidu ya Umaru? ماذا ماذا تريد يا أمة؟ Uridu qalaman. أريد قلما. Ama indaka qalamun? أما عندك قلم؟ Bala indi qalamun azraq. بلى عندي قلم أزرق. Uridu qalaman ahmar. أريد قلما أحمر. Mada turidu anta ya Amru? ماذا تريد أنت يا أمرو؟ Uridu daftaran. أريد دفتر. Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madi? أما اشتريت لك أما الماضي؟ اشتريت لك. Bala walakinna dhaka daftara waraquhu ghairu musattarin. بلى ولكن ذلك ذاك دفتر غير مسطر. Ya. غير مسطر. Nah, zaka ya badalika. Nah. Uridu daftaran dha waraqin musattarin. أريد ورق مسطر. Mada turidu anta ya Hisham? ماذا تريد أنت يا هشام؟ Ana ma uridu syai'an al-ana. أنا ما أريد شيئا الآن. Aina akhuka al-Husain? أين أخوك؟ حسين. Huwa fil hammami. هو في الحمام. Mada yuridu huwa? ماذا يريد هو؟ Huwa yuridu halawa. هو يريد هلاوة. Mada turidna ya banatu? ماذا تريد يا بنات؟ Ya abati antashtarayta li milafan qabla usbu'in. يا يا أبت أبت أنت أستغفر ميلا Uridul ana milafan akhara. أريد الآن ملفا. Milafan bukan malif, milafan. ملفا. Iya. Mada turidina anti ya Hafsah? ماذا تريدين؟ ماذا تريدين أنت يا حفصة؟ Uridu hakibatan. أريد حقيبة. Ama indaki hakibatun? أما عندك حقيبة؟ Bala indi hakibatun hamra'u. بلى إني حقيبة حمراء. Uridu hakibatan ukhra sauda'a. أريد حقيبة. أريد حقيبة أخرى سوداء. Iya. Mada turidina ya Su'adu? ماذا تريدين يا سؤالي؟ Su'adu bukan Su'adi. سؤال. Iya. Indi mistaratun sagiratun. عندي مسطرة صغيرة. Uridu ukhra kabiratan. أريد أخرى كبيرة. Wa mada turidina anti ya Laila? وماذا تريدين أنت يا ليلى؟ Uridu mushafan da harfin kabirin.
uridu mushafan Za harfin harfin kabirin. Ama turidina syai'an ya Salma? amatu Turidina syai'an ya Salma? Bala uridu mu'jaman ingliziyan wa akhara faransa. Bala uridu mu'jaman Inggrizian wa jaman Inggrizian. Inggris ya Ama turidu ummuka syai'an? ama turidu umuka syai'an? Ma'adri as'aluha? Ma'adri as'aluha? Na'am is'aliha. Na'am is'aliha. Takhruju summa tadkhulu ba'da qalilin. Takhruju thumma tadkhulu ba'da qalilin. Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadzal kumashi. Taqulu Taqulu innaha turidu salasati Salasata. umtarin Salasata. salasata Umtarin umtarin Ya. min hadal kumash. Nah. hadal Nah, khudh hadzal namudaja ya abati. hadza namudaja ya abati. Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Sa'astari lakum ma turiduna insyaallah. Baik, coba ya sekarang umat yang baca dikit-dikit aja paragrafnya. Sekalian coba belajar latihan langsung umat yang menerjemahkan. Saya bantu ya di rumah insyaallah. Silakan tafadhol. Mulai dari yang paling atas ya. Di sini ada Bu Ana. Ahlan wasalan Bu Ana. Siapanya Ustaz? Coba ya. Ya, silakan dibaca dulu Bu perkataan Abu Ayah. Saya nggak tahu nanti saya bantu di rumah. Nah, silakan. Aturiduna syai'an minasuki ya abnai ana adhabu ilal masjidi wa sa'adhabu ila suki ba'da sholat. Ba'da sholati. Mumtaz, ba'da sholati karena ada ba'da barakallahu fi. Ibu tahu arti turidun? Ini kata-kata baru nih, Bu Ana. Kamu ingin, kalian ingin ya? Iya betul. Nah perhatikan Omat, nanti di sini nih kita akan belajar ungkapan ingin. Kalau saya ingin, ana uridu, saya ingin. Kamu ingin, turidu. Dia ingin, yuridu. Kamu perempuan ingin, turidina. Nah di sini ungkapan pertama yang akan kita bahas yaitu adalah tentang ungkapan bagaimana kita ingin mengungkapkan saya ingin, kamu ingin, kalian ingin. Nah caranya itu begini cara ungkapannya. Turidun untuk kalian. Kalau kamu aturidu, apakah kamu ingin? Kalau perempuan aturidina, begitu ya. Nah di sini karena ayah berkata pada anak-anaknya maka pakai kata turiduna, panjang ya. Apa panjang lagi? Ada waw dan nun menunjukkan pelaku banyak. Aturiduna syai'an. Artinya bagaimana Bu? Apakah kalian ingin sesuatu dari pasar? Betul. Gimana Ustaz? Iya. Aturiduna syai'an. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Nah syai'an ini menunjukkan umum. Sesuatu apa aja yang diinginkan. Apakah kalian menginginkan sesuatu dari pasar, wahai anak-anakku? Begitu ya. Nah, perhatikan umat, setiap ungkapan kata turid, urid, yurid, begitu ya, dia butuh objek apa yang diinginkan. Misal, uridu qalaman, saya ingin, maksudnya saya ingin pulpen. Uridu kitaban, saya ingin buku. Uridu komisan. Uridu syai'an minas suq, saya ingin sesuatu dari pasar. Uridu syai'an minal mat'am, saya ingin sesuatu dari mat'am, dari restoran dan sebagainya. Nah, di sini ayah berkata pada anak-anaknya, aturiduna syai'an. Syai'an ini mansub sebagai objeknya. Apakah yang kalian ingin? Apakah kalian menginginkan sesuatu
minasuki dari pasar wahai anak-anakku. Kemudian ayahnya berkata apa Bu? Silakan terjemahkan. Anal ana adhabu ilal masjid. Bu Ana terjemahkan. Saya sekarang pergi ke masjid. Betul. Dan saya akan pergi ke pasar setelah sholat. Mumtaz. Lihat Ummahat ya. Anal ana adhabu ilal masjid. Kata ayahnya. Ayahnya kan tanya nih, kalian mau ingin apa di pasar? Karena saya sekarang ini, kata ayahnya, mau pergi ke masjid. Wa sa'adhabu sini sin mustaqbal, dan saya akan, jadi akan setelahnya, akan pergi ke pasar ba'da sholat. Jadi setelah sholat di masjid, ayahnya mau ke pasar. Makanya tanya pada anak-anaknya, apakah kalian menginginkan sesuatu? Lanjutkan Bu Ana, tafadhol. Na'am nuridu. Dibaca. Na'am nuridu asya'a katsiratan. Iya, terjemahkan coba. Iya. Iya, kami ingin apa ini? Asya apa Ustaz? Ya, asya itu adalah bentuk jamak dari kata syai'an. Asyai'an jamaknya asya. Sesuatu. Iya, saya ingin sesuatu yang banyak. Begitu ya. Iya, kata anak-anaknya kan abna ya berkata, "Na'am nuridu asya katsirah." Kebetulan kan ditanya sama ayahnya, apa kalian menginginkan sesuatu? Saya mau pergi ke pasar nih. Kata anak-anaknya, na'am, nuridu. Lihat bentuknya berubah, pakai na, karena na ini saya. Na ini saya. Na ini adalah kami untuk bentuk mudore. Iya, kami menginginkan sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak. Silakan, ayahnya berkata kepada Umar. Lanjutkan, Bu Ana. Sampai akhir ini. Mada turidu ya Umar? 6. Artinya? Apa yang kamu inginkan wahai Umar? Nah itu dia, berubah lagi turidu. Ini nanti pelajaran kita nih. Kalau kamu turidu, apa yang kamu inginkan wahai Umar? Lihat Umar berkata apa? Lanjut. Uridu kolaman. Nah lihat, kolamnya jadi fathah sebagai objek ya. Uridu kolaman kata Umar. Apa artinya? Saya ingin pulpen. Iya, saya ingin pulpen. Tinggal diganti-ganti nih nanti usulnya nih pelajaran kita. Uridu kolam, uridu kitab, uridu to'am, uridu utlah, dan sebagainya. Yang kemudian ayahnya berkata apa? Ama indaka kolam. Lanjut Bu. Indah Pak Anda. Ya. Indah Pak Anda Ustaz. Indah kan? Indah kepunyaan. Apa? Ama indaka kolam. Tidakkah? Ama indaka kolam. Bukankah kamu punya pulpen? Iya betul. Bukankah atau tidakkah kamu punya pulpen? Bukankah kamu punya pulpen? Gitu ya. Kata Umar apa? Bala. Lanjut. Bala. Indi kolamun asroku. Iya. Uridu kolaman ahmaro. Iya. Apa kata Umar? Bala. Indi kolamun asrok. Apa nih artinya? Iya, saya mempunyai pulpen biru. Saya ingin pulpen merah. Iya, barakallahu fiik. Cukup Bu Ana. Barakallahu fiik. Ahsanti. Ya, ketika ayahnya berkata, "Ama indaka kolam?" Bukankah kamu punya pulpen? Karena Umar kan ingin pulpen. Ayahnya tahu, Umar udah punya pulpen. Maka ditanya dengan kalimat pertanyaan negatif pakai ma ya, manafiyah. Ama indaka kolam? Tidakkah kamu punya pulpen? Bahasa kitanya bukannya kamu punya pulpen. Kata Umar, bala. Bala jawaban untuk pertanyaan negatif, bukan na'am. Bala. Iya, tentu saja. Indi kolamun asrak. Saya punyanya pulpen biru. Indi kolamun asrak. Uridu kolaman ahmar. Kata Umar, saya ingin pulpen merah. Perhatikan ya, kolamannya jadi fathah kembali nih. Karena sebagai objek dari kata urid. Karena saya ingin apa? Ingin pulpen ahmar. Barang aja ntar makan siang. Amaro merah. 6. Silakan Bu Is, dilanjutkan, dibaca. Mada turidu anta ya Amru. Bagus, terjemahkan. Apa yang kamu inginkan wahai Amru? Iya, perhatikan ya umat, bentuk ini turidu anta. Turidu kan anta sudah disebutkan dengan kata turid. Cuma disebutkan lagi anta, berarti ini menunjukkan penekanan. Mada turidu anta ya Amr. Bahasa kitanya gini. Kalau kamu sendiri, apa yang kamu inginkan wahai Amr? Jadi ada apanya? Penekanan di sini. Mada turidu anta. Jadi boleh setelah domir ada pada fi'il mudhari, Umar sebutkan lagi domir setelahnya.
Misal Umar ditekankan ke lawan bicara ummahat, perempuan. Mada turidina anti ya ukhti. Mada turidina anti. Turidin udah anti, tapi tambahin anti lagi untuk memberikan penegasan. Dilanjut Ibu. Mada turidu anta ya Amr. Apa yang kamu inginkan wahai Amr? Uridu. Lanjut. Uridu daftaron. Nah, artinya? Saya ingin buku pelajaran ya Ustaz. Iya, saya ingin buku tulis, daftaron. Kalau buku tulis. Iya. Terus kata ayahnya apa? Lanjut. Ama astaroitu laka daftaron. Sebentar Bois, kalau seperti ini dia langsung digabung ya. Amash karena alifnya ini hamzah wasal. Amash taroitu gitu Bu. Amash taroitu. Ulang lagi. Amash taroitu laka daftaron fil usbu'il madi. Jamin. Tahu Ibu artinya ishtaro? Ini kalimat baru nih. Nggak tahu Ustaz. Iya, baik. Ishtaro itu artinya membeli. Tapi bentuknya madi. Nanti begini nih. Kita akan belajar juga nih. Pembentukan saya bilang ya. Belajar ini kan banyak kita belajar ungkapan. Tadi ingin, sekarang belajar ungkapan membeli. Nah, membeli itu bahasa Arabnya gini. Ishtaro. 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 Bisa dilihat di layar ya. Ishtaro ini madinya. Jadi kalau saya membeli, ishtaro itu artinya saya telah membeli. Ishtaro itu. Kalau kamu, ishtaro ita, kamu telah membeli. Perempuan, ishtaro iti. Ini fi'il madi. Ishtaro ita, ishtaro itu, ishtaro iti. Nanti insya Allah kita belajar ini juga nih, uslub ini, membeli. Telah membeli. Kalau mudorenya, ishtaro jadi yashtari. Sedang membeli atau akan membeli. Yashtari. Ini tulisannya, yashtari. Tinggal diganti nanti kalau mudore berarti ana ashtari, saya sedang membeli. Kamu tashtari, kamu sedang membeli. Anti tashtarina. Begitu ya, tinggal diubah-ubah. Nah, insya Allah nanti ini juga akan kita pelajari dalam uslub kedua setelah uridu. Silahkan Ibu, dilanjutkan. Bu Is, amashtaro itu laka, berarti artinya apa? Tidakkah kamu membeli? Tuh, siapa tuh? Tidakkah saya, betul. Bukankah saya tidakkah saya membeli buku tulis milikmu ya? Nah, baik, perhatikan. Ini ungkapan ishtara itu laka, artinya bukankah aku telah membelikan untukmu? Karena ini bisa peruntukan, bisa kepemilikan. Ya, Bu ya. Nah, la di sini artinya la untuk peruntukan. Bukankah aku telah membelikan untukmu daftaron? Daftaron sebagai objeknya. Terjemahkan lagi. Amashtari itu laka daftaron fi usbu'il madi. Artinya apa? Usbu'i seminggu yang lalu ya, Ustaz? Betul, minggu lalu, usbu'il madi. Bukankah aku telah membelikan untukmu buku tulis di minggu yang lalu? Dilanjut, Bu Is, silakan. Bala. Bala walakinna daka daftaro warokuhu goiru musatorin. Bagus. Uridu daftaron da warokin musatorin. Jamin. Lanjut. Artinya apa? Bala. Ya, dan walakin. Masih ingat walakin? Udah pernah belajar ini di pelajaran 3 jilid 2 ini. Walakinna akan tetapi. Dia menjadikan isinya mansub ya, karena walakinna sama dengan inna. Akan tetapi buku tulis itu warokku rusak ya? Apa warok? Masih ingat warok pun? Kertas. Oh, kertas. Iya. Kertas goiru musatorin apa Ustaz? Iya. Ibu Ati tahu goiru? Goirunya apa goiru? Hilang. Goiru itu tidak. Sama dengan la. Goiru itu tidak. Goiru musatorin tidak bergaris. Dari kata mistor. Iya, musator itu bergaris. Ini juga baru ya kata-katanya. Kata Amr, iya. Tentu aja saya punya apa sudah diberikan buku tulis. Walakin ada kadaftaro warokuhu goiru musatorin. Akan tetapi buku tulis itu kertasnya tidak bergaris.
Uridu daftaron zawarakin musattarin. Apa Bu Is artinya? Uridu, saya ingin buku tulis yang bergaris. Betul. Za di sini nanti Mat belajar lagi nih. Ada zu yang udah pernah kita pelajari, mempunyai. Du bisa jadi di, bisa jadi da. Karena dia mensifati daftaron, makanya za-nya jadi pakai alif. Uridu daftaron zawarakin musattarin. Nanti insya Allah ada juga latihan tentang ungkapan za ini. Saya menginginkan buku tulis yang mempunyai kertas yang bergaris. Atau saya ingin buku tulis kertasnya yang bergaris. Silakan, Bu Is. Lanjut. Mada turidu anta ya Hisam? Nah, Apa yang kamu inginkan, wahai Hisam? jamnya. Ana ma uridu syai'an al-ana. Jamnya. Bagus. Saya menginginkan. Ma, ayo ada ma. Ma itu manafiah. Saya tidak menginginkan suatu sekarang. Iya, itu dia. Kalau ma ini, karena maknya menunjukkan nih, yang sudah kita pelajari sebelumnya tuh. Kalau ma bersama dengan mudore, bisa artinya tidak. Kalau menunjukkan arti sekarang. Saya tidak ingin sesuatu sekarang, kata Hisham. Terus, kata ayahnya, Hisham nggak mau beli apa-apa. Aina ahuka al-hainu. Al-Husain. Aina ahuka al-Husainu. Jamil, artinya? Di mana saudaramu Husain ya? Betul, Husain nama orang ya. Di mana saudaramu Husain? Kata ayahnya kok ada Husain. Tadi Ammar udah ditanya ya, kemudian Hisham udah ditanya, kemudian ayahnya tanya mana saudaramu Husain? Apa kata Hisham? Wa fil hamam. Iya, hamamu, hamama, hamami. Hamami. Iya, sebutkan Wa fil harokatnya. hamami. Iya, artinya? Dia di kamar mandi. Iya, dia sedang di kamar mandi. Barakallahu fiik Bu Is. Ahsanti. Sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan ke Bu Tini. Iya, barakallahu fiik. Bu Tini silakan dilanjutkan percakapannya. Bu Hartini, bisa diaktifkan dulu mic-nya Bu. Ahlan wa sahlan Bu Tini. Oh iya, Ustaz. Iya, silakan. Yang dari Abu ya. Iya, sekarang perkataan ayahnya. Tadi kata Hisham, huwa fil hammam. Dia lagi di kamar mandi si Husain itu. Kemudian kata ayahnya apa? Silakan. Madza yuridu huwa? Apa kata ayahnya? Apa yang dia inginkan? Betul, apa yang dia inginkan? Jawabannya kata Hisham. Huwa yuridu hilawa. Bukan. Halawa. Halawa. Alanya panjang. Huwa yuridu halawa. Ulang lagi coba. Huwa yuridu halawa. Baik, halawa ini baru ya. Halawa itu jamak dari kata halwa. Halwa, ini halwa, bukan salwa ya. Kalau salwa burung puyuh. Halwa, jamaknya halawa. Halawa itu artinya manisan. Oh. Ya, manisan. Ini halawa ini bisa manisan berupa permen ya atau berupa kue-kuehan. Karena kue juga manisan. Yang manis-manis gitu ya Ustaz? Yang manis-manis, betul. Namanya halawa. Iya, betul. Apa katanya tadi? Huwa yuridu halawa. Artinya apa, Bu? Silakan. Dia menginginkan yang manis-manis. Betul, dia menginginkan manisan, permanis-manisan. Nah, kemudian lanjut kata ayahnya. Madza turidna ya banati? Apa yang kalian inginkan, wahai putri-putriku? Betul. Nah, perhatikan bentar dulu buat ini. Nah, perhatikan Ummahat nih. Karena pelakunya yang diajak bicara antuna, maka nanti berubah nih. Tadi huwa yuridu, antum turiduna. Kalau antuna turidna. Nah, pokoknya nanti insya Allah kita belajar ini latihannya banyak tentang mengungkapkan kata uridu, nanti ishtaro dan seterusnya. Mada turidna ya banat. Apa yang kalian inginkan, wahai anak-anak perempuanku? Lanjut Bu Aisyah. Ya abati antashtaroita li milafan qabla usbu'i. Nah. Wahai Uridul anak, dikit lagi. Uridul anak malafan. Bukan malafan. Milafan.
Uridul ana milafan akhara. Apa Bu ya abati, masih ingat arti ya abati? Wahai wahai ayahku. Iya, dia lebih halus ya dibandingkan ya abi. Wahai ayahandaku, gitu ya. Wahai ayahanda. Ya. Tadi istara itu apa? Tadi istaro, yastari. Sebelumnya membelikan tadi, ya. Iya, Membelikan ya. Membeli. Ya. Wahai ayahanda, kamu membelikan. Kamu telah, karena istaro fil madi. Istaro fil madi. Kamu telah membelikan. Kamu telah membelikan Li. kami. Li enggak? Saya. Saya, betul. Kamu telah membelikan saya milafan apa Ustaz? Iya, bagus, ini kosakata baru ya. Milafan itu map. Oh, map. Iya, map. Kamu telah wahai ayahanda, kamu telah membelikan saya map seminggu yang lalu. Betul, qabla usbu, minggu lalu. Nah, uridul ana milafan akhar. Artinya? Walaupun saya menginginkan map sekarang akhoro yang merah ya. Ahmaro kalau yang merah. Baik. Ini akhoro juga kosakata baru nih buat ini. Akhoro juga nanti ungkapan yang akan kita pelajari ini nanti insya Allah. Akhoro itu yang lain. Saya juga saya ingin tadi uridul ana sekarang saya ingin gimana? Saya ingin map yang lain. Betul. Sekarang saya ingin map yang lain. Misal gini ya, misalnya Umat bilang indi kolamun wa uridu kolaman akhar. Saya sudah punya pulpen tapi saya ingin pulpen yang lain. Begitu misalnya. Misalnya indi kitabun fil baiti wa uridu kitaban akhar. Saya sudah punya rumah, sudah punya buku di rumah, akan tetapi saya ingin buku yang lain. Misalnya yang lain, misalnya Umat bilang hal turidu syai'an akhar, apakah kamu ingin sesuatu yang lain? Nanti insya Allah kita belajar ini. Ada akhar, ya artinya ungkapan yang mana lagi. Ini kan ungkapan-ungkapan sehari-hari ya. Makanya saya sampaikan di pelajaran 16 ini memang banyak kita belajar tentang ungkapan sehari-hari. Silakan, lanjutkan Bu Tini. Mada turidina anti ya Hafsah? Ya, Hafsah, bukan Hafsah, Hafsah. Hafsah. Iya. Mada turidina anti ya Hafsah? Ya, artinya? Apa yang kamu inginkan, wahai, dan kamu apa yang inginkan, wahai Hafsah? Betul. Apa yang kamu inginkan, wahai Hafsah? Bagus. Lanjut. Uridu hakibatan. Uridu hakibatan. Uridu hakibatan. Sahih. Saya menginginkan tas. Mumtaz, saya menginginkan tas. Lanjut Bu Tini. Ama indaki hakibatun. Nah, tidakkah kamu sudah memiliki tas? Betul, bukankah kamu sudah punya tas? Betul, kata Hafsah apa? Bala indi hakibatun hamra'u. Nah. Uridu hakibatan ukhra sauda'a. Iya. Apa kata Hafsah? Bala indi hakibatun hamra. Betul, saya memiliki tas yang merah ya. Betul. Nah, nanti kita pelajari juga nih, hamra itu untuk perempuan, kalau ahmar buat laki-laki. Nah, lanjut. Uridu hakibatan ukhra. Saya ingin tas ukhra. Nah, ukhra itu adalah bentuk muannas dari akhor. Akhor yang lain buat muzakkar, perempuannya ukhra. Misal Umat bilang indi hakibatun hamra wa uridu hakibatan ukhra. Karena hakibah muannas pakainya ukhra. Saya sudah punya tas merah tapi saya ingin tas yang lain. Uridu hakibatan ukhra. Ya. Saya menginginkan tas yang lain. Nah, sauda bentuk muannas dari aswad. Hitam ya? Hitam, betul. Karena hakibahnya muannas maka kata sifatnya jadi sauda, hamro, dan terusnya. Nah, nanti insya Allah, Ummahat ya, kita juga akan belajar ungkapan akhor, ukhro. Nanti ungkapan juga tentang perbedaan antara ahmar, hamro, aswad, sauda, abyad, baydo, dan seterusnya. Pokoknya intinya mah dalam pelajaran ini kita banyak tentang belajar ungkapan-ungkapan sehari-hari. Baik, barakallahu fiik Bu Tini Hasan. Cukup Ibu sampai sini ya. Barakallahu fiik.
Ustaz. Iya, Asanti. Lanjutnya Bu Isma, dilanjutkan. Fadhali. Yang dari Hafsah tadi ya Ustaz ya? Iya, al-ab. Fadhali. Mada turidina anta ya Hafsah? Yang mana tuh? Lantas Yang su'ad. Ab. Iya. Mada turidina ya su'ad. Mada turidina ya Su'ad? Nah, Apa yang kau inginkan wahai Su'ad? jamil. Ain misqalatun sawiratun. Uridu ukhra kabiratan. Jamil. Saya telah mempunyai penggaris yang kecil. Saya ingin yang lainnya yang besar. Iya, betul. Perhatikan nomor semua ya. Pelan-pelan ya Bu Isma ya. Barangkali ada yang mau nulis. Ya. Saya menginginkan mistarotun sagirah. Penggaris kecil. Uridu ukhra kabirah. Saya ingin yang lain tapi yang besar. Kabiratan. Lanjut Ibu. Istamiri. Wa mata turidina anta ya Laila? Ya. Dan apa yang engkau inginkan wahai Laila? Jamil. Uridu mushafan dhakhrin kabirin. Ya. Saya menginginkan buku yang mempunyai huruf yang lebih besar. Ya, huruf yang besar. Mushaf. Apa mushaf? Kitab. Iya, mushaf. Quran. Betul, mushaf Al-Quran. Baik, saya inginkan mushaf tapi yang memiliki huruf yang besar. Nah, buat umat semua perhatikan ya. Zudadi ini menjadikan kata setelahnya menjadi majrur ya. Za harfin kabirin yang memiliki huruf yang besar. Dilanjutkan Bu Isma, tafadhali, istamiri. Ama turidina syai'an ya Salma? Nah. Dan apa yang kamu inginkan wahai Salma? Bukan. Ama turidina syai'an ya Salma? Apa yang Bukan begitu. Ama turidina. Ini bentuk apa? Kalimat negatif. Penegatifan. Nah, apa yang apakah kamu tidak menginginkan sesuatu wahai Salma? Nah, itu dia. Apakah kamu tidak menginginkan sesuatu wahai Salma? Karena ingat ya, ma ini bisa terkadang menjadi ma nafiyah. Bisa diartikan, tidakkah kamu menginginkan sesuatu wahai Salma? Atau apakah kamu tidak menginginkan sesuatu wahai Salma? Ma di sini artinya tidak. Lanjut Bu, silakan. Bala uridu mu'jaman inkilizian wa akhar faransiyan. Iya. Tentu saja saya menginginkan kamus bahasa Inggris dan yang lainnya bahasa Prancis. Iya, di tulisan Ibu Faransian ya, bukan Faransa ya. Di buku kasro Ustaz. Dan tulisannya begini nggak yang Faransanya? Memang ini harusnya salah nih yang di kanan nih. Begini nggak tulisannya? Yang di kitab anak. Begini nggak? Faransian. Begini ya tulisannya ya? Faransian. Benar ya? Nah. Iya, yang benar memang seperti ini ya. Bukan Faransa tapi Faransian. Karena dia sifat dari mu'jamnya. Mu'jaman Inggrizian wa mushafan Faransian. Betul. Iya, saya ingin Inggrizian ya Ustadz ya? Betul. Inggrizian dan Inggrizi. Nah. Ya, saya ingin kamus Inggris dan yang lain kamus berbahasa Perancis. Ya, dilanjutkan. Fadhali. Ama turidu ummuki syai'an? Apakah ibumu tidak menginginkan sesuatu? Betul. Apakah ibumu tidak menginginkan sesuatu? Ahsan. Ya, cukup sampai situ Bu Isma. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtaz Ibu. Nah, dilanjutkan. Setelahnya Bu terakhir ya. Bu Toti deh terakhir. Silakan Bu Toti. Bu Toti bisa diaktifkan mic-nya Bu. Ahlan wa sahlan Bu Toti. Bu Toti bisa diaktifkan mic-nya. Baik, kalau gitu saya berikan nanya ya. Bu Tera bisa diaktifkan mic-nya? Ya Ustaz. Ya, silakan. Atas nama apa? Ma'adri A'as'aluha. Naam, A'as'aluha. Betul. Pola? Udah. Naam. Is'aliha.
Terjemahkan dulu. Ma'adri as'aluha, apa artinya? Tidak apa-apa. Bukan. Apakah Bukan saya tidak apa-apa. menanyakan? Salah. Ma'adri, ibu tahu nggak Ma'adri? Tidak tahu. Iya, tidak tahu. Ma'adri itu sama dengan la'adri. Sama bedanya kalau ma'adri pakai ma ya nafi ya disandingkan dengan mudhari. Ma'adri, aku nggak tahu. Karena kan ayahnya lagi bertanya ya tentang ibunya ingin sesuatu atau tidak. Ama turidu umuka syai'an? Tidakkah ibu menginginkan sesuatu? Tadi apa kata Salma? Ma'adri. Bagaimana artinya tadi Ibu Tara? Ma'adri? Ma'adri, saya tidak tahu. Saya nggak tahu, betul. Aas aluha? Apakah saya menanyakannya? Betul. Apakah saya menanyakannya? Jamil, lanjut. Naam. Is'aliha. Jamil. Naam. Ya. Is'aliha. Naam. Artinya? Ya, tanyakanlah kepadanya. Betul. Naam. Iya, tanyakanlah kepadanya. Is'ali karena pelakunya. Salma yang diajak bicara, maka bentuknya mu'annas is'aliha. Naam. Lanjut Ibu. Istamili. Takhruju summa tadkhulu ba'da qalilin. Ya. Artinya? Salma pergi, yaitu Salma kemudian pergi masuk. Gimana? Keluar pergi masuk ya. Takhruju. Salma keluar. Salma keluar kemudian Kemudian ya. tadkhulu ba'da qalil. Apa ya ini? Kemudian dia masuk. Kemudian dia masuk. Iya, ba'da qalil. Setelah sebentar. Maksudnya apa? Sebentar. Ya. Oh, sebentar. Iya. Artinya setelah beberapa saat. Beberapa saat. Ya, tadi kan apakah aku bertanya, kata ayahnya, iya coba tanyakan. Artinya Salma takhruju, dia keluar, artinya Salma kemudian keluar dari ruangan ayahnya. Summa tadkhulu, setelah dia keluar masuk lagi ke ruangan ayahnya ba'da qalil. Artinya keluar untuk ngapain? Untuk nanyakan ke ibunya. Lanjut Ibu, silakan. Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadzal kumashi. Jamil, kumashi. Nah. Taqulu apa arti taqulu? Taqulu enggak tahu, Ustaz. Ya, taqulu dari taqala yaqulu, berkata. Yang berkata siapa? Di sini pakai ta? Uminya. Iya, uminya. Karena tak di sini bisa artinya hiya, bisa anta. Cuma tergantung konteks kalimat. Nah, taqulu di sini maksudnya hiya, dia. Dia maksudnya ibunya berkata, innaha turidu salasata amtarin. Artinya sesungguhnya dia menginginkan 3 amtarin. Apa ya Ustaz? Amtarin itu jamak dari kata mitron. Mitron itu meter. Memang baru nih kata-katanya. Oh, meteran. Bukan meteran, meter aja. Iya. Jadi bahasa Arab tuh meter ada jamaknya. Itu hebatnya bahasa Arab. Ada jamaknya dia. Jamaknya meter itu amtar. Dia menginginkan 3 meter min hadal kumash. Ibu tahu kumash artinya apa? Bahan, betul. Atau kain, betul. Dia ingin 3 meter dari bahan ini. Atau dari kain bahan ini. Nah, lanjut Ibu. Khudh hadha namudaja ya abati. Dibaca. Khudh hadha namudaja ya abati. Nah, apa tuh namudaja? Baru juga nih. Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Namudaja contoh. Oh, contoh. Iya, contoh. Kan dia ingin 3 meter dari bahan ini ya. Kemudian kata ayahnya, apa kata Salma? Khudh hadan namujada. Apa artinya? Namudaja. Khudh. Artinya khudh apa? Akhoda ya khudh. Khudh. Ambillah hadan namudaja ya abati. Ambillah contoh ini wahai ayahanda. Betul. Ambillah contoh ini wahai ayahanda. Paham ya maksudnya ya? Nah, waktu semua perhatikan. Taqulu innaha, kata Salma setelah dia keluar menanyakan ibunya dan masuk lagi. Kata Salma, taqulu, dia mengatakan innaha turidu salasata amtari min hadzal kumash. Sesungguhnya dia, maksudnya ibu, ingin 3 meter dari bahan kain ini. Khudh hadha namudaja ya abati. Ambillah contoh ini wahai
ayahku. Namudaj itu artinya contoh. Ya, terakhir Ibu, silakan. Sa'ashtari. Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Jamil. Artinya Sa'ashtari apa tadi? mudhari dari ishtara. Ishtara yashtari. Ashtari saya. Membelikan ya. Betul, saya akan memberikan. Saya akan memberikan kalian semua. Nah, lakum itu untuk kalian. Sa'ashtari Untuk kalian lakum. semua. Saya akan memberikan untuk kalian. Ma turiduna insyaallah. Apa yang kalian inginkan insyaallah. Nah, itu dia Ibu artinya. Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Jamil. Saya akan berikan untuk kalian apa saja yang kalian inginkan insya Allah. Nah, nanti umat juga akan belajar di sini. Ma di sini yang ada di akhir, paragraf akhir ini adalah ma mausulah. Nah, nanti sehingga insya Allah dalam pelajaran ini pula umat akan bedakan nanti ma itu ada ma ada ma istifhamiyah, ada ma nafiyah, ada ma mausulah, ada ma ta'jubiyah. Nanti insya Allah ta'ala umat juga akan belajar tentang ma mausulah di sini artinya apa saja yang atau apa yang. Sa'ashtari lakum ma. Aku akan memberikan untuk kalian ma apa saja yang turiduna kalian inginkan insya Allah. Ya, bismillah ta'ala nanti ma ini akan kita bahas ya karena ma ini tergantung konteksnya, bisa tidak, bisa apa yang tergantung dia maksudnya ke ma apa. Baik, Bu Tera, jazakillah khairan kasiran. Apa? Ya, barakallahu fiik. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama ya membaca contoh percakapan yang terjadi antara ayah dan anak-anaknya tentang sesuatu yang ingin dibeli oleh ayahnya sepulang dari masjid. Nah, tentunya untuk lebih melengkapi dan melancarkan pembahasan percakapan ini, insyaallah ta'ala nanti di pekan berikutnya saya akan persilahkan bagi ummahat untuk membaca yang masing-masing nanti dua orang untuk mempraktekkan bacaan percakapan dari percakapan pelajaran 16 yang tadi sama-sama kita baca dan kita terjemahkan. Adapun latihan-latihannya insyaallah juga akan kita bahas di pekan berikutnya. Latihan-latihan dari penggunaan ungkapan-ungkapan dari percakapan tentang uridu, kemudian ashtari, ishtara, yashtari, dan lain sebagainya. Ada beberapa nanti pembahasan yang akan kita bahas. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Semoga bisa bermanfaat untuk umat semua. Bismillah kita akan lanjutkan di pekan berikutnya. Semoga tidak ada halangan. Allah mudahkan langkah kita semua untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab ini. Dan demikian dari saya, semua yang benar datang dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Nah. Mau tanya Ustaz, yang dialog dari Hisham yang pertama itu boleh dikasih nun wikoya nggak Ustaz? Boleh diulang lagi Bu, suaranya agak pelan ya Bu, bisa dikencangkan sedikit? Gimana? Untuk percakapan yang Hisham Ustaz, yang Hisham halaman. Iya Hisham, ya. Kenapa Hisham? Yang syai'an setelah syai'an dan al-an itu boleh kasih nun wikoya nggak Ustaz? Boleh, bagus. Ana ma uridu syai'anil ana. Boleh begitu. Ya, boleh bilang syai'anil atau syai'an al ana. Tapi kalau digabung langsung syai'al ana itu tidak boleh. Betul Ibu, boleh dengan apa? Non wikoya. Ya, itu aja Bu Isma. Ada lagi yang lain? Cukup. Ya, baik, barakallahu fiik. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil muhadarah qadimah insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.